Baik, yang pertama, menggendong bayi ketika sholat dibolehkan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah, cucu beliau, putri anak dari putri beliau Zainab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian gendong anak. Riwayat itu disebutkan fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong apabila ketika beliau berdiri digendong, ketika beliau sujud diletakkan, nanti berdiri lagi dibawa lagi. Ini menunjukkan bahwa salat sambil menggendong bayi dibolehkan. Dan para ulama menyebutkan ini wallahu alam merupakan pendapat mayoritas, kalau tidak bahkan justru menjadi sebuah kesepakatan bahwa menggendong bayi dibolehkan apabila mereka yakin atau dia yakin bahwa bayi ini sudah dibersihkan dari najis. Maka seorang ibu atau ayah yang ingin menggendong anaknya ketika salat perlu memperhatikan apakah anaknya sudah dibersihkan dari najisnya atau tidak. Kalau seandainya tidak, maka lebih baik berhati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan bergerak dalam salat ketika dibutuhkan. Maka ini dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah dan disebutkan ketika beliau sujud diletakkan, kemudian ketika beliau bangun, beliau ambil kembali bayi itu. Ini menunjukkan bahwa beliau juga melakukan gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan salat. Yang beliau lakukan adalah gerakan yang bukan merupakan gerakan salat, akan tapi dibutuhkan di dalam salat karena beliau menggendong bayi dalam salatnya. Maka dibolehkan seorang bergerak untuk hal yang dibutuhkan. Maka jawaban tadi, apabila dia khawatir anaknya akan berpindah tempat, maka tidak mengapa dia berpindah untuk mengambil anak itu, mengembalikan pada posisi semula. Bagaimana juga dia dibolehkan, sebagaimana dia juga dibolehkan untuk menggendong anak itu. Dan kalau seandainya dirasa bahwa anak itu ternyata tidak bisa dipastikan apakah sudah suci dari najisnya atau tidak, maka tidak mengapa dia menggunakan tempat. Menggunakan tempat yang kira-kira anak itu tidak akan lari kemana-mana. Atau dia beri tali yang mengikat atau yang semacamnya agar dia tidak kesulitan dalam mengikuti sang bayi. Kalaupun seandainya memang dia harus mau tidak mau mengejar, maka selama dia tidak berbalik arah menjadi membelakangi kiblat atau jaraknya juga tidak jauh, maka insya Allah tidak mengapa. Dan tentu mengkondisikan sebelum salat lebih utama daripada dia akan kebingungan pada saat salat itu sudah dilaksanakan.